Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Mari belajar bersama. Oh iya, jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar di tema keempat, subtema kedua. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Nah, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat. Untuk kegiatan yang pertama, kita akan membaca teks pendek ya, yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat. Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Kita lanjutkan ke ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di bawahnya sudah ada cerita yang berjudul Aku Malu Punya Pekarangan Sekolah yang Kotor. Yuk kita baca sama-sama. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang, mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, setelah membaca cerita ini, di halaman berikutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang tadi. Apa isi teks di atas? Kalau menurut Abi, isi teks di atas itu menceritakan tentang pekarangan sekolah yang kotor ya. Kemudian, bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Nah, ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih itu, cirinya pekarangan banyak sampah yang berserakan dan taman tidak terawat ya, sehingga menciptakan suasana yang tidak nyaman. Kita lanjutkan lagi yuk ke bagian ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Nah, di sini ada gambar pekarangan sekolah yang tidak terawat, yang tidak bersih ya. Sampah berserakan di mana-mana, kemudian banyak sampah. Padahal di sini sudah ada tong sampah ya. Nah, sekarang apakah yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar? Kalau menurut Abi ya, setelah mengamati gambar ini, pekarangan sekolah yang kotor penuh dengan sampah yang berserakan. Kemudian, jika melihat pekarangan sekolah kotor, ayo, kira-kira menurut kalian apa yang harus dilakukan? Kalau Abi sih membersihkan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan menata tanaman di pekarangan supaya rapi dan nyaman ditempati, dan tidak akan mengundang penyakit. Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo menulis. Tulislah hasil pengamatanmu tentang pekarangan sekolah yang tidak sehat ya. Tulis pada kolom berikut. Silahkan nanti hasil pengamatan kalian tulis di sini. Pekarangan sekolah yang tidak bersih. Contohnya seperti ini. Pekarangan sekolah tidak bersih karena warga sekolah kurang peduli terhadap lingkungan. Para siswa selalu membuang sampah sembarangan. Tanaman tidak terawat. Banyak rumput yang dibiarkan tumbuh tidak tertata. Sebagai warga sekolah yang baik, kita harus merawat dan menjaga pekarangan sekolah dengan baik. Ini hanya sekedar contoh ya. Silahkan kalau kalian mau membuat sendiri, silahkan tinggal dilanjutkan saja ya. Nah, jika kalian sudah, nanti silahkan coba bacakan hasil pengamatan yang kamu tulis. Bacakan dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Nah, kalau di depan kelas nggak usah bawa buku deh. Kalian sudah pada tahu ya, sudah pada hafal. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ayo mengamati. Nah, pada bagian ini kita akan belajar melakukan gerak bagian kepala, bagian tangan, kemudian bagian kaki, dengan iringan musik ya, pada tarian seperti sedang menyapu.
Nah, kita baca terlebih dahulu teksnya. Pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Masih ingatkah kamu dengan tari gerak menyapu lantai? Semuanya sudah tahu ya. Yuk kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, seperti ini tentunya. Amati kembali gambar di bawah dengan teliti. Nanti gerakan menarinya seperti sedang menyapu. Bagian kepala, bagian tangan, dan bagian kakinya harus seperti sedang menyapu. Kamu sudah pernah melakukan tari gerak menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Sekarang, kembangkan tari gerakan menyapu lantai menggunakan pola lantai. Sekarang perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nanti bersama teman-temanmu memperagakan seperti gerakan menyapu seperti ini ya. Nanti harus kompak, ada yang membentuk barisan seperti ini, kemudian barisan seperti ini, dan membentuk kelompok seperti ini. Kita lanjutkan lagi yuk ke halaman berikutnya. Jika kamu sudah bisa, iringi dengan alat musik. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang seperti ini, rebana seperti yang ini, tamborin gambarnya seperti ini, atau tipa ya, bentuknya seperti ini. Nah, jika alat musik di atas tidak ada, dapat menggunakan benda-benda di sekitarmu. Misalnya bisa menggunakan botol plastik bekas. Nah, kita lanjutkan ke bagian ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mempelajari bangun datar ya. Kemudian nanti kita akan memprediksi cara mengurutkan bangun datar berdasarkan pola tertentu. Sekarang perhatikan gambar rebana dan gendang berikut. Nah, untuk gambar rebana seperti ini. Ini membentuk pola bangun datar lingkaran ya, seperti ini. Permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran. Nah, yang ini ya, lingkaran. Kemudian kita perhatikan gendang. Pada bagian gendang ini membentuk bangun datar segitiga. Seperti ini gambarnya ya. Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Pada dinding gendang terdapat pola segitiga. Dua atau lebih bangun datar dapat disusun, susunan membentuk pola tertentu. Kita amati dulu ya, pola bangun datar berikut. Nah, di sini ada lingkaran. Kemudian di sini ada segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Jadi polanya seperti ini. Kemudian pola yang kedua di sini ada lingkaran, lingkaran. Segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Kemudian pola berikutnya di sini ada segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran. Nah, polanya berbeda-beda ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Kita perhatikan nomor 1, di sini ada bangun datar lingkaran dan di sini ada segitiga. Kalian pasti sudah memahami. Nah, sekarang tugasnya tinggal menyusun berdasarkan pola yang sudah ada. Di sini polanya seperti ini. Lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. Ayo, di sini kira-kira apa? Wah, pintar sekali. Berarti di sini lingkaran-lingkaran. Seperti itu ya polanya. Nah, untuk nomor 2 polanya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi yuk ke halaman berikutnya. Kita lihat nomor 3. Nah, untuk nomor 4 polanya seperti ini. Dan untuk nomor 5 polanya seperti ini. Untuk kegiatan yang terakhir ya, yaitu kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa menentukan bentuk bangun datar berikutnya berdasarkan pola-pola tertentu. Berikan soal-soal yang lebih bervariasi agar siswa lebih mahir. Wah, sekarang sudah pada pintar. Nah, sebelum Abi akhiri, Abi berpesan ya, selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.